Ada yang menarik dalam rapat dengar pendapat Komisi 3 DPR yang membidangi hukum dengan sejumlah praktisi hukum soal RUU KUHP. Pengacara yang juga menjadi kuasa hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto yang tersandung kasus dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Magdir Ismail, memberikan usulan politisi dan pejabat yang tersangkut kasus hukum agar tidak ditahan sebelum adanya putusan pengadilan. Mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan. Sontak hal itu menuai polemik panjang. Berbagai kalangan menilai apa yang dilakukan Magdir sebagai kemunduran hukum di Indonesia. Namun sebagian lagi membela pernyataan Magdir. DPR yang menggodok RUU KUHP harus lebih bijak menerima masukan dari berbagai kalangan. Yang jelas, RUU yang nantinya akan disahkan menjadi undang-undang harus berpihak ke masyarakat, bukan hanya untuk kepentingan pejabat. Tim TV One mengabarkan. Upaya paksa, ya. Selama ini di dalam praktek kita, upaya paksa ini terutama menyangkut penahanan. Itu hampir tidak pernah digunakan alasan objektif. Semuanya selalu disandarkan kepada alasan subjektif pada penyidik. Saya kira ini mungkin sesuatu yang harus kita lihat betul secara baik ke depan. Karena bagaimanapun juga ketika seseorang sudah dilakukan, terhadap seorang sudah dilakukan upaya paksa, maka ya sebenarnya dia sudah seolah-olah seperti bersalah. Ya. Ini upaya paksa yang saya maksud adalah soal penahanan. Nah, itu sekarang ini sangat jarang orang ditahan di pra persidangan. Ya. Orang itu akan ditahan sesudah dia menjalani hukuman, ketika sudah divonis. Nah, barangkali ini menjadi salah satu catatan yang perlu kita pikirkan, sehingga tidak seperti terjadi sekarang di mana LP kita, bahkan rumah tahanan negara kita, itu penuh sesak. Bahkan ada beberapa orang teman mengatakan bahwa itu orang disusun seperti sardin. Nah, ini menurut hemat saya, ini adalah satu bentuk pelanggaran hak asasi kalau ini dibiarkan. Jadi oleh karena itu, saatnya kita berpikir untuk membatasi waktu penahanan ini. Saya mengusulkan dan saya lebih cenderung bahwa penahanan itu boleh dilakukan sesudah ada putusan, kecuali ya, ada kekecualian misalnya terhadap orang-orang yang tidak terang alamatnya, tidak jelas pekerjaannya. Kalau orang-orang yang jelas, tokoh politik, rumahnya jelas, gampang melihatnya, mestinya tidak perlu kita lakukan penahanan. Apalagi belum ada bukti yang sangat substansial bahwa orang ini sudah melakukan kejahatan. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tadi kita dengar bersama pernyataan dari Magdir Ismail dalam RDP dengan Komisi 3 DPR RI bahwa tidak perlu ditahan sebelum jatuhnya vonis pengadilan. Nah, bagaimana hal ini akhirnya menuai pro dan kontra. Menarik. Dan kita sudah mengundang langsung nih orangnya hadir ke studio. Sudah hadir Pak Magdir Ismail, Ketua Umum DPP Ikatan Advokat Indonesia. Selamat pagi, Pak Magdir. Terima kasih sudah diundang, terima kasih atas kehormatan ini. Sekarang menjadi sorotan ya Pak ya, gara-gara kemarin. Kemudian ada juga Pak Saud Sitomorang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019. Selamat pagi, Pak Saud. Selamat pagi, Bung Magdir. Ya, kemudian tidak hanya berdua, ada juga Pak Rudianto Lalo, anggota Komisi 3 DPR RI yang sudah tersambung via Zoom. Selamat pagi, Pak Rudianto. Selamat pagi, Mbak. Pagi, Pak Magdir, Pak Saud. Oke, mungkin langsung saja ya, saya nggak sabar mendengar penjelasannya Pak Magdir ini. Soalnya pernyataan ini jadi memperkuat stigma publik soal hukum ini tumpul ke atas nih Pak. Saya kira enggak, ya begini. Ini yang jadi persoalan pokok kita sekarang ini. Penahanan itu seolah-olah jadi kewajibannya penyidik. Ya. Padahal itu adalah kewenangan. Kewenangan itu ada batasannya. Ya, ada syaratnya untuk melakukan kewenangan itu. Misalnya karena orang mau kalau di dalam KUHP, kalau saya tidak keliru dikatakan diduga keras akan melarikan diri.
Tapi kan mengulangi perbuatan, menghilangkan barang bukti. Kalau misalnya barang bukti itu semua sudah disita, orang itu nggak punya jabatan lagi, atau pekerjaan, atau apa yang dia lakukan tidak mungkin dilakukan lagi. baik. Apakah orang itu akan memenuhi syarat? Atau Apa jaminannya, Pak? Siapa yang bisa menjamin bahwa tidak akan kabur? Begini, kita ini mesti percaya, ini manusia kok. Ya, kalian jangan lupa Karena begini. kan sebelum-sebelumnya banyak yang buron. Yang buron itu siapa sih? Yang mana? Berapa orang yang buron? Dari yang buron dengan yang tidak buron itu berapa banyak? Tapi ada. Ada yang buron. Buron itu karena disuruh buron. Ada, ya kan? Ini agak nyerempet-nyerempet nih kayak Pak. Nah, jadi saya pikir begini. Saya sampaikan kepada Pak Saud di luar tadi. Kita ini masih menjalankan proses hukum acara abad 16-17-an. Ya. Semua orang itu harus masuk penjara. Semua orang itu harus ditahan. Kan tidak hanya kabur, dikhawatirkan menghilangkan barang bukti, kalau ada dokumen dan lain sebagainya. Kalau barang buktinya sudah disita semua, mau apa lagi? Kan masih ada penyelidikan lebih lanjut misalnya, atau penyidikan lebih lanjut. Ada barang bukti yang dikejar lainnya. Ini yang jadi problem kita ya. Kita ini cukup sering di dalam praktek kita. Ini menurut hemat saya satu praktek yang salah. Kita suka mencicil perkara. Ya, di perkara satu ini orang itu disidik, kemudian dibawa ke pengadilan, dihukum. Padahal ada perkaranya yang sudah diketahui oleh penyidik terkait dengan perkara itu. Bahkan sangat berhubungan dengan perkara itu, didiamin aja. Nanti kalau ini sudah jalan atau hukumannya kurang tinggi menurut mereka, ini udah proses lagi. Bang Saud suka mencicil, Bang, tidak langsung begitu kalau kata Pak Magdir. Emang begitu penyidik? Iya, itu yang saya bilang selalu aja ada pembenaran yang disebutnya strategi bubur panas, dari pinggir-pinggirnya dulu, dari ke tengah. Tapi sebenarnya buburnya nggak dimakan-makan, bubur tuh basi malah gitu kan. Itu sering kejadian kayak gitu. Ya, jadi tapi kalau kita kembali ke soal tadi penahanan, kita paham ya. Itu yang namanya Donald Trump itu sebenarnya udah TSK. Iya. Kalau di Amerika Anda udah TSK itu dikasih gelas, kamu dipoto, dikasih nomor. Itu Donald Trump tuh udah punya nomor dan punya foto. Dipoto tuh. Tapi sampai sekarang belum ditahan-tahan tuh. Itulah yang namanya ada pertimbangan. Pusing juga kalau dia di dalam penjara, FBI berapa orang jagain dia gitu. Jadi, Tapi resikonya apa kalau tidak ditahan, Pak? ya itu tadi kembali lagi kan KUHP kita udah menjelaskan dari awal bahwa kalau diyakini penyidik, ini subjektivitas ini yang bikin kacau sebenarnya. Apa dia bakal lari, menghilangkan barang bukti. Orang ini udah mau kalau udah mau dilimpahkan, buktinya segera dilimpahkan. Nggak mungkin juga penyidik melimpahkan kalau barang bukti masih kurang gitu. Jadi tidak mungkin melarikan diri nih. Oh ya, itu praktisnya begitu. Apalagi kalau kita bicara seorang pimpinan partai besar yang dibela-bela oleh ibunya, nggak mungkin juga, pasti marah. Toh hadapin, kan ibunya udah bilang gitu kan. Jadi nyerempet-nyerempet Hadapin juga. toh, katanya bila perlu gue datangin juga. Tapi maksud saya gini loh, kalau kita mau kembali ke yang disebutnya, ini kan kita diskurs, ini kan teori, ini kan naskah akademiknya tinggi gitu ya. Kalau kita bicara grand teorinya, middle range teorinya, dan substantif teorinya, ini kan sebenarnya ada beberapa yang menyangkut substantif, belum masuk ke yang grand teorinya. Kalau grand teorinya kan hukum itu harus adil, hukum itu harus bermanfaat, hukum itu harus menimbulkan kepastian. Nah, kemudian kalau di paling bawah substantifnya itu ya, kalau penjara penuh kan alasannya katanya gitu, enggak juga, itu managerial implication. Ya kalau gitu nggak usah masuk penjara. Iya, penjaranya aja dibanyakin, gitu kan. uang kita banyak kok gitu. Dan kalau perlu, kalau misalnya ngeluh nih penjaranya penuh, mereka hak asasi manusianya itu managerial bagaimana? Ya nggak usah masuk penjara kalau kayak gitu ya kan? Itu disebutnya managerial implication, bisa ditata, bisa dibenar. Tapi yang paling penting, saya setuju dengan Magdir tadi sebenarnya, bahwa sebenarnya hak-hak seseorang itu di mana dunia pun tuh ada. Kita udah ngambil contoh tadi Donald Trump. Donald Trump tuh udah dipoto, dikasih nomor dia. Itu harusnya udah masuk penjara, gelas tuh kamu pegang-pegang gitu. Tapi kan di Amerika apakah KUHP-nya sama gitu, sama Indonesia kan beda juga. Jadi kita mau Commonwealth dengan yang lain tuh sama aja, sebenarnya hukum itu adil. Saya gitu. mungkin ke Pak Rudianto. Pak Rudianto, ini ada sorotan lainnya juga yang menarik ya. Karena rekomendasi dari Pak Magdir ini 2 kali diminta untuk diserahkan begitu ya. Ada apa ini? Apakah memang rekomendasinya cukup spesial dan kira-kira Komisi 3 ini bakal seperti apa nanti responnya? Ya, saat ini kan DPR sudah bersepakat bahwa RUU KUHP kita ini menjadi inisiator DPR untuk dibahas segera. Karena sudah 44 tahun KUHP kita dari tahun 81 ya.
apa yang disampaikan Pak Magdir ini sebagai advokat senior, lawyer senior, ya saya kira ini wacana masukan bagi kami nanti di DPR untuk kemudian nanti merumuskan norma yang tepat sekaitan dengan penahanan ini. Memang KUHP ini kan sebenarnya kalau saya analogikan dia relnya Pak terhadap hukum material kita. Karena itu sebenarnya mekanisme kontrol supaya penegak hukum kita tidak semena-mena terhadap kewenangan yang diberikan oleh negara. Karena itu mesti ada kontrol. Jadi kira masukan Pak Magdir ini menarik memang karena di banyak kasus seseorang sudah menjalani hukuman di tingkat pertama, tingkat banding, kasasi, pada saat PK malah dibebas tidak terbukti tuduhan-tuduhan itu. Nah sekarang siapa yang mau bertanggung jawab terhadap seseorang yang sudah menjalani hukuman lalu kemudian di tingkat akhir dinyatakan bebas misalkan. Ini banyak kasus juga seperti itu. Karena itu ketika Pak Magdir melontarkan pernyataan bahwa sebaiknya nanti ada putusan ingkrah atau putusan tingkat pertama baru orang itu dimasukkan dalam penjara, itu juga menarik. Tetapi seperti yang saya katakan, proses penahanan itu kan menjadi kewenangan subjektif penyidik. Karena itu tadi yang disebutkan tadi, jangan sampai mengulangi tindak pidana, menghilangkan barang bukti, melarikan diri. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana kalau sudah dipenuhi semua, tidak mungkin dia melarikan diri, tidak mungkin dia mengulangi tindak pidananya, tidak mungkin dia akan menghilangkan barang bukti. Kenapa mesti ditahan? Itu jadi pertanyaan. Makanya saya katakan wacana Pak Magdir ini menjadi bahan masukan bagi kami di Komisi 3 untuk kemudian nanti merumuskan norma seperti apa yang tepat terkait dengan penahanan ini. Kira-kira begitu. Oke, ya tapi kan ini jadi bias ya, karena publik jadinya punya persepsi ini kayaknya hanya khusus untuk tanda kutip si kaya, pejabat begitu ya, yang bisa mendapatkan keistimewaan inilah begitu rekomendasi. Nanti kita bahas ya usai jeda berikut, tetap bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Baik, kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita kembali ke Pak Magdir. Pak Magdir, kenapa ini kemarin hanya ditujukan kepada politisi dan pejabat agar tidak ditahan sebelum vonis? Ini kan kesannya, kesannya privilege lagi nih. Mungkin saya itu kurang ketika menyampaikannya itu di dalam ketika di hadapan teman-teman di DPR itu. Seharusnya juga ini terhadap semua kasus. Karena begini, saya berkali-kali berkunjung ke LP, ya, saya lihat memang luar biasa. Bahkan tahu nggak? Saya nggak tahu statistiknya ya. Berapa ratus % dari setiap rumah tahanan negara itu penghuninya. Nah kalau andai kata tidak semua orang harus ditahan dari awal, hanya orang yang menjalani hukuman, itu tidak akan mungkin cuma 40, barangkali cuma 30% akan menjadi isinya. Sehingga kita bisa lihat misalnya di Belanda itu sekarang ini rumah tahanan negara itu jadi tempat wisata. Bayangkan bisa seperti itu. Berarti ini usulannya sebenarnya ke semua. Ke semua orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana. Sepatutnya mereka itu baru ditahan ketika harus menjalani pidananya. Draft rekomendasinya seperti itu, Pak Magdir? Draft rekomendasinya bukan hanya politisi dan pejabat? Bukan. Oke, ada juga draft rekomendasinya soal membayar denda untuk agar tidak diadili. Begini. Ini di Belanda itu ada yang mereka sebut dengan Financial Penalties Act. Itu tahun 83. Jadi setiap perkara orang itu boleh meminta kepada jaksa supaya dihadapkan kepada hakim, selain dia membayar denda yang wajib sebagaimana yang akan diputus sesuai dengan ketentuan undang-undang, dia bersedia membayar denda yang akan diputus oleh hakim. Hampir sama dengan plea bargain yang di Amerika dan di Inggris. Agar tidak diadili. Nah, kenapa? Karena begini, sekali lagi kan kita ini sekarang ini kan lebih banyak seolah-olah hukum pidana itu kan untuk menyakiti orang, mempidana orang, memenjarakan orang. Kan memberikan efek jera, jadi mungkin nggak begitu juga. Apakah memang ada orang yang sesudah menjalani hukuman ada residipis efek jera, residipis korupsi? Kan nggak ada gitu loh.
Jadi saya kira, ini sebagai contoh ya, residivis korupsi. Jadi kalau saya, sekali lagi, saya lebih cenderung untuk semua perkara. Kalau terutama diatur dalam KUHP ini, kenapa tidak gitu loh. Kalau orang mau dia tidak perlu diadili, dia membayar kepada negara, kenapa tidak gitu loh. Oke, baik. Jadi ujung-ujungnya uang. Bang Saud, tapi bagaimana Abang melihat? Ini berbahaya nggak sih sebenarnya usulan ini? Karena publik sendiri merasa ini jadi bikin hukum tumpul nih ke atas, malah tajam ke bawah. Misalnya berduit, oke, tidak diadili gitu. Ya, yang paling susah kan korupsi itu harus dinilai sebagai sebuah perbuatan yang tidak boleh ditoleransi. Ya, khusus untuk korupsi ya. Bahwa itu harus zero toleran. Saya di banyak tempat selalu bilang ada sopir truk nyogok sopir forklift di pelabuhan $1 supaya kontainer nggak ngantri, $1 itu bisa jadi urusannya KPK negara itu. Itu yang disebutnya zero toleran. Nah, perdebatannya sekarang ini adalah kita jadi khawatir ini kok kita memberi toleransi, kan kesannya begitu ya. Sebenarnya nggak begitu. Hukum, makanya saya bilang tadi, hukum itu harus dilihat dari gambar yang lebih besar yang disebut sebagai teori hukum itu kayak gimana, teori hukum, teori keadilan, kepastian dan seterusnya tadi itu. Terus kemudian baru masuk teori yang sifatnya menengah, bagaimana menata manajemennya. Baru yang terakhir adalah tadi soal penjara penuh, melarikan dan seterusnya gitu. Jadi di atas dulu kita harus berdebatnya. Pak Magdir sudah berdebat di atas, tapi dia harus bicara di bawah juga kan. Bahwa ini penjara penuh. Tapi kalau tidak ditahan, Pak Saud, kira-kira mekanisme pengawasan seperti apa supaya tidak kabur? Itulah yang paling sulit, saya katakan kembali lagi. Kan kita udah punya pengalaman, pimpinan KPK aja meres. How can you define? Iya kan? Ini yang sebenarnya menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kok Pak Magdir jadi berada di barisan ketua KPK yang tersangka meres itu? Enggak juga gitu. Itu yang saya bilang, perdebatan ini nggak boleh berhenti, tapi naskah akademiknya harus jelas. Kita harus jelaskan gitu. Kan tadi saya contoh Amerika juga, bahkan presidennya udah TSK itu. Nah itu bisa diadopsi di sini? Bisa. Kenapa enggak? Hukum itu kan orang dengan bilang. Dengan karakteristik kita? Enggak. Masyarakat? Hukum itu tetap apa yang disebutnya sebagaimanapun sosiologi juga harus digunakan. Hukum nggak hanya tanpa sosiologi, ya kan? Pak Magdir kan bicara sosiologi, ya kan? Nggak mungkin juga sebagian partai lari kalau kita ke spesifik. Tapi kan Magdir kan udah jelasin, saya nggak bicara Hasto doang, bicara Indonesia secara keseluruhan. Nah, bagaimana Komisi 3, para ahli menjelaskan ini ke publik? Dan sebenarnya KUHP kita sudah mengatur boleh jaminan uang. Kalau Ibu Mega bawa uang nih, gue simpen nih KPK, Hasto mau keluar nih, gue mau tanda tangan surat nih, boleh. Boleh, ada uang kok. Kalau itu ada ya, jaminan uang ada disebut. Kita tanya Pak Rudianto ya, Pak Saud. Pak Rudianto, kalau misalnya usulan ini menuai kontroversi di masyarakat, apakah Komisi 3 DPR masih akan terus melanjutkan pembahasannya, Pak? Ya, saat ini memang pada tahap kita mendengarkan masukan, pendapat, saran, ya, ide, gagasan terkait dengan revisi RUU KUHP ini. Makanya kami mengundang para praktisi hukum, nanti kami akan undang para akademisi hukum, kita juga undang mungkin dalam perspektif teman-teman di kejaksaan, kita akan undang juga masukan dari teman-teman ahli kepolisian, ya kan. Kemudian kemarin kita sudah undang juga Komisi Yudisial, mungkin juga kami akan undang IKAHI, hakim, semua pihak. Pasti akan kita, termasuk LSM, NGO, kawan-kawan NGO, CGR, dan lain-lain. Kita undang semua dalam rangka merumuskan norma terbaik nantinya yang akan kita lahirkan sebagai produk karya agung lah, kalau boleh saya sebut. Seperti ketika KUHP kita yang berlangsung 44 tahun, ya kan. Ini kan sebenarnya kenapa DPR mau menyelesaikan tahun ini? Karena KUHP yang baru kita, Undang-Undang Nomor 1 2023 sudah mau berlaku Januari 2026. Sehingga dipandang perlu hukum material ini dipandu atau disesuaikan dengan hukum acara yang baru kita, tata beracara hukum pidana kita, supaya betul-betul sinkron, harmoni ya antara KUHP yang baru dengan KUHP kita. Yang menurut kita beberapa norma itu sudah usang dan bahkan ada 12 pasal yang sudah dimentahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, itulah mengapa hari ini DPR masih pada tahap khususnya Komisi 3 mengundang para ahli, para praktisi hukum, akademisi hukum, kita dengar masukannya bahwa
perumusan RUU KUHP ini betul-betul sangat aspiratif gitu. Pak Rudianto, Bahwa kemudian tadi poinnya pernyataan belum bisa terjawab, Pak. Ya. Pak Rudianto, tapi poin usulan Pak Magdir ini apakah Komisi 3 DPR kemungkinan besar akan menampung ini, Pak? Ya pasti kita akan tampung, tapi apakah ide masukan Pak Magdir ini akan dituangkan dalam rumusan norma? Nanti kita lihat perkembangannya, nanti kita lihat pada saat pembahasan. Yang pasti masukan Pak Magdir ini saya kira menambah khasana diskusi kita, berpikir kita, bahwa apalagi beliau mencontohkan praktek di Belanda misalkan, ya kan? Apalagi di Indonesia hari ini misalkan lapasnya, rutannya berkapasitas misalkan. Kasus mana yang harus ditahan, penyidik tahan misalkan? Apakah kejahatan ancaman 5 tahun ke atas atau pelanggaran-pelanggaran ringan, kejahatan di bawah 5 tahun tidak perlu ditahan misalkan? Itu kan akan jadi perdebatan nantinya dalam merumuskan norma. Kira-kira begitu. Oke, saya kembali Pak Magdir. Pak Magdir kan juga sempat menyampaikan ya pernyataannya kemarin ya soal mau kabur kemana sih, kan sudah jelas alamatnya, pekerjaannya. Nah, publik ini merasa semacam ada diskriminasi begitu soal kejelasan pekerjaan, bagaimana dengan orang yang tidak memiliki rumah, berarti otomatis akan ditangkap nih gitu. Kalau di Belanda ya, itu orang yang akan ditahan itu umumnya kalau mereka memang melakukan perbuatan pidana yang ancaman hukumannya tinggi. Itu satu. Kemudian yang kedua, itu orang tidak diketahui secara jelas alamatnya. Atau dia orang asing. Nah, ini yang bisa menjadi syarat. Saya kira kalau kita ya, makanya saya selalu bilang begini, orang mau melarikan diri itu, pertama dia harus punya uang. Ya. Sebab orang tidak mungkin melarikan diri itu cuma 3 hari. Ya. Itu cuma kabur namanya. Kabur sebentar habis itu balik lagi. Kalau orang melarikan diri untuk menghindari perkara, pasti dia sudah menyiapkan uang yang cukup banyak untuk pergi mungkin bertahun, bahkan mungkin ke luar negeri. Atau mungkin ada sponsornya bisa jadi. Bisa jadi. Tetapi bagaimana mungkin orang bisa ke luar negeri misalnya, kalau punya paspor aja tidak. Nah, hal-hal seperti ini, ya, itu yang kita mesti lihat, gitu loh. Jadi kita ini sekarang ini, makanya seperti saya sampaikan tadi, itu lebih banyak tergantung dengan subjektivitas penyidik. Kalau penyidik merasa bahwa orang ini mungkin akan melarikan diri, kan itunya kan mestinya diuji. Apa alat uji kita? Kan kita nggak bisa uji itu. Contohnya? Yang paling banyak sekali, banyak kasus. Di KPK itu cukup banyak kasus yang baru-baru ini orang itu ditahan. Yang menurut hemat saya itu tidak mungkin mereka melarikan diri. Ya. Salah satu di antaranya yang baru-baru ditahan itu bukan cuma Mas Hasto. Ya. Ada, kalau saya tidak keliru, saya baca beritanya, mantan Dirut ASDP, Ibu Ira. Ya. Oh, ya. Beliau itu punya potensi mau melarikan diri apa enggak? Ya kan? Malah justru orang seperti beliau ini datang karena diajak pulang untuk membenahi BUMN di Indonesia ini. Ya. Beliau masuk ke situ. Nah, sekarang dipenjarakan karena ada kebijakan. Kebijakan ini belum pernah diuji. Apakah itu memang merugikan keuangan negara atau tidak? Ya itu balik lagi ya, karena memang nggak ada yang bisa menjamin juga Pak. Apakah dia mungkin juga banyak jadi yang begini, mengaitkan terkait, karena Pak Magdir tadi mengatakan bahwa bukan hanya Pak Hasto, tapi banyak yang mengaitkan karena Pak Magdir membela Pak Hasto jadinya muncul usulan ini. Enggak juga. Ini yang begini. Yang kita mesti lihat bahwa orang itu juga punya nurani ya. Punya itikat baik. Ya. Jangan semua orang yang dianggap melakukan perbuatan pidana itu adalah orang jahat dan penjahat. Pak Magdir, cocokologi ya, berarti cocokologi netizen nih. Karena Pak Magdir kan bukan pertama kali RDP, tapi usulan ini baru keluar di saat ini, di momen di mana klien Anda juga terlibat tahan dengan saya bicara tentang ini dalam banyak kesempatan. Hanya saja mungkin yang baru dikutip banyak orang baru kemarin gitu loh ya. Karena kebetulan sedang menangani perkaranya Mas Hasto. Jadi kebetulan atau memang kalau saya sih kebetulan melihatnya begitu. Karena saya bicara tentang ini, saya nulis tentang apa supaya orang tidak ditahan ini mungkin
udah 10 tahun, 15 tahunan yang lalu. lalu. Kenapa nggak dari dulu diusulkan? Kenapa baru sekarang momentumnya itu yang timingnya yang kurang cocok? Mungkin Pak Saud mau memberi tanggapan. Ya jadi gini, memang agak belakangan ini kan kita sudah melihat hukum di Indonesia ini di-customize. Ya nggak? Diukur-ukur gitu ya. Sedikit-sedikit Itu diubah. di-customize. Sedikit-sedikit diubah. Nah, hati-hati dengan istilah customize itu. Saya sedang mengklasifikasi loh mana yang di-customize. Kalau yang Danantara itu customize. Saya nggak ragu bilang itu customize. Iya dong. Walaupun kita masih berdebat soal pasal 2, pasal 3 ya. Tapi kalau yang untuk ini pembahasan kita pagi ini? Mungkin beliau mungkin customize. Tapi customize itu kalau customize itu general, ya kan, nggak kancingnya jadi di belakang gitu baju itu kan. Jadi masih umum sih saya bilang, karena itu masih dalam tahap. Dan itu dibenarkan oleh KUHP yang ada sebenarnya, bahwa nggak menahan orang, boleh kalau punya uang bahkan putri bisa menahan orang di luar gitu ya. Itu masih dalam tahap itu. Cuman ini kan pingin lebih detail. Memang kalau kita bicara pemberantasan korupsi memang harus detail. Jadi nggak ada lagi cerita nanti setiap pasal itu, ini orang hukum paling sebel tuh kalau ada penjelasan pasal sekian sudah jelas. Nah ini nggak boleh nanti, untuk khusus pasal ini harus dijelaskan, harus detail, dibuat detail-detailnya. Karena devil is in detail, korupsi terlebih, itu nggak boleh Anda tidak membuat itu detail-detail. Jadi pasal ini pun kalau mau dibuat, harus dijelaskan. Baik. Sehingga kemudian kita bisa memastikan, itu yang tadi, hukum menjadi pasti, adil, dan bermanfaat. Baik, kita kembali ke Pak Rudianto. Terakhir mungkin Pak Rudianto, bagaimana rumusan yang tepat agar nanti usulan ini tidak menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah, Pak? Ya itu saya katakan tadi, menarik masukannya Pak Magdir, karena di banyak kasus juga orang sudah ditahan pada akhirnya bebas. Nah siapa yang mau bertanggung jawab? Kalau seperti itu, negara tidak mungkin warga negara mau menggugat negara. Karena polisi jaksa ini kan ibaratnya pedang keadilan dari kekuasaan cabang eksekutif. Apabila warga negara melanggar hukum pidana, kan seperti itu. Tetapi di satu sisi, negara harus diberi kewenangan subjektif juga agar apa? Ada mengatur ini masyarakat supaya ada efek jerah dan sebagainya. Penting juga kewenangan subjektif diberikan kepada polisi agar jalannya proses penyidikan ini bisa berlangsung tanpa gangguan. Karena kadang-kadang kalau tidak ditahan, kadang-kadang juga kan seseorang bisa menghindar, dipanggil satu tidak datang, panggil 2 kali tidak datang. Akhirnya kan penyidik lebih baik kita tahan daripada menghalang-halangi proses penyidikan. Kan banyak juga seperti itu. Makanya nanti kita cari formulasi yang tepat supaya bisa mengakomodir keduanya. Supaya penyidik juga tidak sewenang-wenang nantinya diberi kekuasaan yang besar oleh negara lewat undang-undang KUHP ini. Kan seperti itu. Begitupun juga penyidik jangan juga dibatasi. Jadi kita publik berharap ya Pak, agar RUU KUHP yang nantinya akan disahkan ini tidak mengistimewakan kalangan tertentu dan tidak tumpul ke atas ya Pak. Kita tunggu nanti bagaimana hasil dari asas hukum kita equality before the law. Semua sama di hadapan hukum. Pasti tidak boleh kita membuat norma yang menjentungkan atau mendiskriminasi. Terima kasih sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih juga untuk Pak Magdir. Terima kasih Pak Magdir, Pak Saud sudah hadir di Aki Pagi pada hari ini. Terima kasih, sehat selalu semuanya.